Jika Anda berkunjung dan jalan-jalan ke negara Malaysia, pasti kamu bakal sering menjumpai orang Bangladesh di sekitar. Alasan mereka bertebaran kemana-mana tidak lain untuk mencari peruntungan. Tidak heran soalnya populasi mereka di Malaysia bisa sampai ratusan ribu orang. Padahal menurut data dari portal data terbuka rasmi Malaysia, situs resmi data.gov.my menyatakan bahwa warga yang datang ke Malaysia di antara banyak negara Bangladesh tidak kalah banyak dari warga Indonesia per tahun 2024 ini. Tercatat ada sekitar 275.355 orang Bangladesh, sedangkan Indonesia ada sekitar 2.913.694 orang. Menurut mereka, data ini hanya disajikan di tingkat nasional, karena pergerakan antar negara di Malaysia bebas dan tidak dipantau oleh pemerintah. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Perumpamaan ini sesuai bagi menggambarkan situasi di Malaysia ketika ini apabila wujudnya persaingan antara rakyat tempatan dan warga asing, terutama dalam sektor ekonomi dan peluang pekerjaan. Lihat sahaja suasana di ibu kota pada hujung minggu, sebahagian besar kawasan dibanjiri warga asing sehingga ada lokasi yang diberi gelaran Mini Dhaka. Istilah Mini Dhaka Malaysia yang juga dikenal sebagai Little Bangladesh sebenarnya merujuk kepada kawasan di Kuala Lumpur, Malaysia yang menjadi pusat komunitas Bangladesh di negara tersebut. Kawasan ini terletak di sekitar Jalan Silang, berdekatan dengan pusat bandar Kuala Lumpur. Komunitas Bangladesh di Malaysia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan Mini Dhaka adalah pusat kegiatan komunitas ini di Kuala Lumpur. Penduduk Bangladesh di sini sering berkumpul untuk berbelanja dan bersosialisasi. Lalu bagaimana ceritanya bisa ada Mini Dhaka berada di Kuala Lumpur, Malaysia? Apakah mereka serumpun? Inikah wajah baru Malaysia sekarang? Sejalan dengan hal itu, inilah ulasannya. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui fakta Mini Dhaka di Malaysia. Seperti apa kehidupan mereka yang mungkin tidak banyak diketahui. Selain Tionghoa, warga Bangladesh juga termasuk paling mudah dijumpai keberadaannya, terutama di Malaysia. Salah satu alasan mereka menyebar ke berbagai negara adalah mencari peruntungan. Bahkan, populasi mereka di Malaysia bisa mencapai ratusan ribu orang. Jumlah tersebut tidak terlalu mengejutkan mengingat mereka mulai menapaki negeri jiran sejak abad ke-15 dan ke-16, tepatnya era Kesultanan Melaka. Kala itu banyak dari pedagang Teluk Benggala yang terlibat dalam aktivitas komersial kesultanan. Namun, warga Bangladesh yang datang ke Malaysia secara resmi untuk mencari pekerjaan awalnya berjumlah 500 orang sekitar tahun 1986. Mereka umumnya bekerja sebagai petani di ladang. Melihat potensi tersebut, kedua negara pun membuat perjanjian peringkat kerajaan mengenai ekspor tenaga kerja tahun 1992. Tak hanya Bangladesh, negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, Filipina, dan Thailand juga telah memiliki perjanjian serupa dengan Malaysia. Tahun 1999, sekitar 385.495 warga Bangladesh telah diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja. Padahal saat itu 229.000 warga Bangladesh telah menetap di Malaysia. Jumlah tersebut membuat angka tenaga kerja dari Bangladesh di luar negeri mencapai 12%. Karena jumlahnya yang besar, tidak jarang tenaga kerja Bangladesh direkrut secara ilegal. Hal itu tentunya menjadi pelanggaran terhadap para tenaga kerja. Sekitar tahun 2006 dan 2008, jumlah malpraktik di sana berkembang pesat, hingga akhirnya perekrutan pekerja dari Bangladesh dihentikan awal tahun 2009. Setelah menutup akses bagi tenaga kerja asing dari Bangladesh selama 4 tahun, Malaysia perlahan mulai membukanya pada tahun 2012, namun tetap dalam jumlah terbatas. Saat itu, pihak Malaysia membuka perekrutan pekerja sebanyak 10.000 orang untuk area perkebunan. Sayangnya, pembukaan kembali akses tersebut tidak berjalan baik, karena adanya pengaruh agen perekrutan yang memiliki kepentingan pribadi di kedua negara. Melihat ketidakberesan itu, pemerintah Malaysia dan Bangladesh akhirnya memulai perekrutan pekerja dari Dhaka di bawah manajemen swasta hanya untuk 3 sektor, yaitu konstruksi, manufaktur, dan jasa. Seluruh proses rekrutmen pun akan dilakukan secara online jadi lebih efisien dan transparan.
Tetapi sayangnya, pembukaan itu nggak berjalan lancar. Ada saja agen perekrutan yang punya kepentingan pribadi di kedua negara. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat telah menarik banyak pekerja asing termasuk dari Bangladesh yang datang untuk mencari peluang pekerja dan kehidupan yang lebih baik. Banyaknya orang Bangladesh di daerah ini membuatnya seperti Dhaka ibu kota dari Bangladesh. Dari sinilah kemudian ada sebutan Mini Dhaka atau Malaydesh. Mini Dhaka di Kuala Lumpur kemudian muncul sebagai hasil dari perkembangan dengan semakin banyaknya penduduk Bangladesh yang menetap di kawasan tertentu. Terbentuklah pusat-pusat komunitas Bangladesh dengan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka. Mini Dhaka secara tidak resmi mengacu pada kawasan-kawasan di kawasan Jalan Silang di Kuala Lumpur. Sebenarnya Malaysia juga tidak tinggal diam dalam menertibkan Mini Dhaka. Sering dilakukan operasi penertiban di sini. Seperti pada tanggal 21 Desember tahun lalu, operasi besar-besaran difokuskan di area bernama Jalan Silang dan area sekitar Kota Raya. Yang keduanya sama-sama di ibu kota Kuala Lumpur. Lebih dari 1.000 warga negara asing atau WNA yang tidak memiliki dokumen sah ditangkap dalam operasi besar-besaran di Malaysia. Operasi yang melibatkan lebih dari 1.000 personil lintas lembaga ini bertujuan memberantas aktivitas kriminal, terutama yang melibatkan WNA yang menjadi imigran ilegal di negeri jiran. Kepala Kepolisian Kuala Lumpur Komisioner Datuk Alauddin Abdul Majid menyatakan bahwa lebih dari 60 lokasi di kedua area tersebut menjalani inspeksi dalam operasi gabungan yang dipelopori Departemen Keamanan Dalam Negeri. Operasi itu dilakukan oleh 1.138 personil, termasuk dari Brigade Pusat Pasukan Operasi Umum Unit Cadangan Federal Departemen Bea Cukai Departemen Imigrasi dan Balai Kota Kuala Lumpur. Operasi itu bertujuan untuk menertibkan aktivitas kriminal di area itu, dan kompleks Kota Raya terutama yang melibatkan WNA dalam operasi tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang-barang selundupan yang nilai totalnya mencapai Rp14.530 Malaysia. Barang-barang selundupan itu mencakup 100 karton rokok, 80 karton minuman beralkohol, dan obat-obatan ilegal yang dibawa masuk ke Malaysia. Tanpa persetujuan Kementerian Kesehatan, barang-barang tersebut sebagian besar berasal dari Nepal dan Bangladesh. Imigran ilegal sering bermasalah para pedagang lokal yang memiliki bisnis di area Jalan Silang. Menyambut baik operasi besar-besaran tersebut, beberapa pedagang bahkan menyerukan lebih banyak operasi semacam itu demi menjaga area tersebut tetap bersih dan aman. Salah satu pedagang lokal menyalahkan para imigran ilegal sebagai penyebab masalah dan memicu kerusakan properti yang membuat pedagang-pedagang lokal ketakutan. Beberapa warga asing sering ribut dan berkelahi saat mereka mabuk. Salah satu perkelahian mereka bahkan merusak kios-kios yang berada di sana. Hampir semua bisnis di area itu mempekerjakan imigran yang kebanyakan berasal dari Bangladesh dan Nepal. Seorang pedagang lokal lainnya yang sudah berbisnis di area itu selama lebih dari 10 tahun terakhir menceritakan bahwa para WNA yang ada di area Jalan Silang seringkali tidak menghormati masyarakat lokal. Melihat warga negara asing, khususnya Rohingya, mengambil alih tempat ini seperti desa mereka sendiri, mereka tidak menghormati masyarakat lokal karena jumlah mereka yang banyak. Mereka menjadi tidak sopan, mereka suka meludah kemana-mana tanpa menjaga kebersihan dan sering memicu masalah. Operasi yang dilakukan pihak Malaysia memang berhasil menertibkan Mini Dhaka. Namun itu tidak berlangsung lama. Tidak sampai 2 minggu digempur aparat suasana di sekitaran Jalan Silang kembali menjadi Mini Dhaka. Warga asing berbagai negara meliputi Myanmar, Bangladesh, Pakistan, dan lain-lain telah kembali memenuhi hampir setiap sudut di Jalan Silang dan Lebuh Puduh. Keberadaan khusus koloni asing ini sudah tidak asing lagi di Malaysia. Anehnya keberadaan mereka ini seolah diabaikan oleh pemerintah Malaysia. Padahal keberadaan mereka sudah meresahkan masyarakat sekitar. Kepolisian Kerajaan Malaysia dan Imigrasi seharusnya meningkatkan operasi di lokasi-lokasi yang teridentifikasi setiap saat, bukan secara musiman untuk menghindari negara tersebut dibanjiri oleh kelompok-kelompok tertentu dan akhirnya menguasai kota-kota menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat setempat. Itulah beberapa informasi tentang Mini Dhaka di Malaysia. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.